أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani dan akhwat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 4 Sya'ban 1431 Hijriah, kita bisa duduk bersama untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, yaitu masih dalam kajian intensif kita mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar dari api neraka tersebut adalah manusia dan bebatuan. Para ulama tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'i menafsirkan ayat ini dengan tafsiran yang sangat luar biasa. Misalkan Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau mengatakan addibuhum wa 'allimuhum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maksudnya jagalah keluarga kalian dari api neraka? Maksudnya adalah addibuhum, berikanlah adab, pelajaran adab kepada mereka dan ajarilah mereka. Lain hal dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menafsiri ayat ini, kata beliau, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah wa muru ahlikum bidzikri yunajjikumullahu minan nar. Kerjakanlah ketaatan kepada Allah dan bertakwalah, jauhilah maksiat-maksiat Allah, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Mujahid, seorang ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau berkata ketika beliau menafsiri ayat ini, ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Bertakwalah kepada kalian, bertakwalah kepada Allah, dan wasiatkanlah keluarga kalian. Ini ingat para orang tua, wasiatkanlah keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semua tafsiran-tafsiran dari semenjak sahabat sampai tabi'in, di antaranya lain juga Qatadah, beliau berkata ya'muruhum bi ta'atillah wa yanhahum an ma'siyatillah. Maksud daripada menjaga keluarga dari api neraka adalah memerintahkan mereka untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah dan melarang mereka untuk mengerjakan maksiat kepada Allah, wa an yaquma alaihim bi amrillah, dan untuk mendirikan di dalam diri mereka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum alaih, dan memerintahkan perintah-perintah tersebut kepada mereka dan menolong mereka. Ini tugas orang tua untuk menolong anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyah fada'athum anha wa jazartahum anha. Kalau seandainya mereka mengerjakan maksiat kepada Allah, maka larang mereka dan cegah mereka, celak mereka daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum ingin lihat tafsiran-tafsiran para sahabat dan tabi'in yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini semua menunjukkan bahwasanya orang tua mempunyai andil besar, baik itu suami ataupun istri, untuk mendidik anaknya agar anaknya tidak menjadi batu bara, api di dalam api neraka, agar anaknya tidak menjadi bahan bakar di dalam api neraka. Ini adalah tugas orang tua dan kewajiban orang tua tersebut untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah, jauh daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu ana sebutkan kiat yang pertama mendidik ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik. Karena waktu minggu yang lalu saya ingin lebih menjelaskan lagi teladan yang baik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau sering mencontohkan teladan-teladan yang baik kepada anak-anak kecil yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga teladan tersebut diserap oleh anak-anak kecil di generasi para sahabat, dan akhirnya mereka sampaikan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, dan mereka sampaikan kepada umat Islam. Jadilah itu ilmu. Contoh misalkan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Aisyah radhiyallahu anha umurnya berapa? 18-an tahun, 18-19 tahun. Muda sekali. Berarti beliau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sangat anak-anak kecil sekali. Dari mulai anak kecil sampai remaja, 18 tahun. Makanya apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau rekam dan beliau cantumkan dengan perkataan yang sangat indah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa ka akhbirni bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?"
Yaitu ketika Sa'ad bin Hisham bin Amir rahimahullah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, beritahukanlah kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha, beliau merekam semua apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Yang waktu itu beliau masih anak kecil. Yang plus juga beliau adalah istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang sangat besar, sangat agung, sangat luar biasa. Apa maksudnya? Akhlak Nabi adalah akhlak Quran. Maksudnya apapun perintah yang ada dalam Al-Quran beliau kerjakan, apapun larangan yang ada dalam Al-Quran beliau jauhi. Ini semua direkam oleh Aisyah yang pada waktu itu masih anak kecil. Maka berikanlah teladan yang baik kepada anak-anak kita, karena anak-anak tersebut akan merekam, ingatannya kuat sekali. Ya, ingatannya kuat sekali. Kalau seandainya dia melihat sesuatu maka dia akan mengingat, dan yang lebih anehnya lagi dia akan mengikuti. Terutama anak-anak yang di balita ataupun di bawah 10 tahun itu dia akan mengikuti apa yang kita kerjakan, karena sekarang dia lagi memproses dirinya untuk mencari jati dirinya. Saya itu mau jadi bagaimana? Dia kadang-kadang mengikuti begini, kadang-kadang mengikuti begini, dan yang paling banyak dilihat oleh seorang anak adalah orang tuanya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan lupa berikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Contoh yang lain, misalkan saya berikan contoh yang lain, yaitu teladan yang paling utama di dalam mendidik anak adalah memberikan anak sesuatu yang paling berharga. Mencontohkan kepada anak sesuatu yang paling berharga. Apa di dunia ini yang paling berharga? Ya, ma hiya a'azzu 'alal insan. Apa sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia di dunia ini? Apa? Akidahnya, keimanannya. Berikan teladan kepada anak-anak kita berakidah yang benar. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas. Ini ceritanya Abdullah bin Abbas lagi berboncengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui Abdullah bin Abbas adalah ketika Nabi hidup beliau min sigari sahabah. Generasi para sahabat yang kecil, anak remaja. Abdullah bin Abbas, ada generasi yang anak remaja ketika Rasulullah SAW masih hidup, diantaranya 4 Abdullah namanya. Abdul yang dalam bahasa ilmu hadis al-abadilah al-arba'ah, 4 Abdullah, semuanya anak kecil di zaman Rasulullah SAW. Tetapi setelah Rasul SAW meninggal, mereka jadi ulamanya para sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Ini 4 anak ini di zaman Rasulullah SAW masih kecil-kecil, masih remaja sekali, ya. Nah, ini Abdullah bin Abbas mengingat, kata beliau bercerita, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berada di belakang Rasulullah SAW di atas onta, artinya berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam itu artinya wahai anakku sayang, gitu ya. Jangan manggilnya dengan panggilan yang buruk. Kampret sini loh, jangan. Panggil yang baik, ya. Wahai gulam, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku sekarang ingin mengajarkan engkau beberapa ucapan. Perhatikan baik-baik. Coba lihat kata-kata Nabi ini. Kenapa beliau tidak langsung mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, saya mengajarkan kamu ini. Enggak disebutkan langsung, tetapi beliau muqaddimahin dulu. Saya ingin mengajarkan kamu beberapa kalimat. Ketika ada kita mendengar seperti itu, orang berkata seperti itu, otomatis kita akan memberikan perhatian khusus kepada apa yang akan disampaikan. Nah, ini nilai tarbawiyahnya di sini, nilai pendidikannya di sini. Jadi, agar anak tersebut perhatian dulu, kita beritahukan, saya ingin bicara nih. Ya, beberapa perkataan. Orang akan mendengar. Ya. Kemudian
Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujaha. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah berada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Menunjukkan kepada apa? Tauhid, uluhiyah. Minta hanya kepada Allah, tidak minta kepada selain Allah. Dan kalau seandainya kamu minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala. Coba, hadis ini sampai 14 abad kita dapatkan. Berasal dari seorang sahabat yang kecil. Siapa beliau? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau adalah seorang yang generasi para sahabat, tetapi min sigharis sahabat, dari generasi yang kecil dari para sahabat. Dan ini sebenarnya sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Coba perhatikan antum surat Luqman ayat 13. Luqman itu nama aslinya Luqman bin Unaqa bin Sudun. Ya, beliau ini adalah hamba saleh yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bin Unaqa bin Sudun. Beliau memberikan, Allah menceritakan tentang Luqman. Beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Apa pertama kali nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya? Coba perhatikan surat Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya apa? La tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya yang disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir namanya Saron, ya. Wahai anakku, ya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya. Coba sama bahasa Al-Quran dengan bahasa Nabi Muhammad SAW sama. Wahai anakku, bukan bukan panggilan-panggilan yang buruk. Wahai anakku, coba perhatikan, wahai anakku, la tusyrik billah. Yang paling pertama kali diajarkan adalah tidak mensekutukan Allah. Itu teladan yang pertama kali antum harus ajarkan kepada anak-anak antum. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Yang pertama kali harus diketahui oleh anak kita, dari kita, adalah bahwasanya kita ini hamba dan Allah adalah sembahan satu-satunya yang berhak disembah. Ini teladan yang paling baik. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau berkata, wa huwa yusi waladahu alladhi huwa ashfaqan nasi alaihi wa ahabbahum ilaih fahuwa haqiqun an yamnahahu afdala ma ya'rifu walihadza awsahu awalan bi an ya'budallaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Dan Luqman mewasiatkan kepada anaknya, yang mana anaknya itu paling dia sayang dan paling dia cintai, maka berhak si Luqman untuk memberikan sesuatu yang paling baik untuk anaknya, karena anaknya adalah yang paling dia cintai dan paling dia kasih. Dia harus mendapatkan sesuatu yang paling baik dari bapaknya. Begitu juga kita, anak kita seorang yang kita cintai, sangat kita kasihi, maka paling berhak mendapatkan sesuatu yang paling berharga dari kita. Dan sesuatu yang paling berharga, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, oleh karena inilah Luqman menwasiatkan kepada anaknya untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa. Ini teladan yang pertama, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teladan yang kedua yang harus diberikan oleh seorang tua, yaitu dalam masalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu seorang sahabat Ibnu Abi Salamah berkata, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Salamah, aku adalah seorang anak kecil yang sedang duduk di pangkuan Rasulullah SAW. Enak sekali ya, anak kecil sedang duduk di pangkuan siapa? Rasulullah SAW. Coba, ini keingatan ini beliau ingat. Kenapa? Karena beliau mendapatkannya ketika beliau masih kecil. Aku adalah seorang anak kecil yang lagi duduk di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fis sahfah. Tanganku, ini ceritanya beliau lagi makan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanganku
nyelonong kemana? Ke makanan yang ada di depan sana. Ya, jadi ngeloncat dia makan tangannya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari perlakuanku ini. Beliau berkata, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anakku sayang, makanlah dengan nama Allah. Sebut nama Allah kalau makan. Yang kedua, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Jangan nyelonong ke sana, ke depan. Terutama kalau lagi makan sama-sama. Nih antum kan siang tadi makan sama-sama tuh 4 orang, ya. Wah, tuh ayamnya di sebelah sana tuh. Anak cuma dapat nasinya doang. Ya. Maka minta izin sama temennya. Jangan langsung ya. Saya yang suka yang pahanya tuh. Langsung sabil. Ya, jangan. Yang menarik di sini para ikhwas sekalian, ketika anak amati hadis ini ada akhirnya fama zalat tilka tu'mati ba'du. Maka cara makan gaya seperti ini, yaitu makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang di hadapan saya, itu selalu saya kerjakan setelah saya mendapatkan peringatan Rasulullah SAW. Coba, itu teladan yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika makan, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin anak-anak kita makan dengan tangan kanan, bapak ibunya jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama zalat tilka ti'mati ba'du, kata Ibnu Abi Salamah. Dan hal seperti itu, saya makan dengan bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapan, itulah tata cara makan saya. Selalu setelah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengomentari halati fil aql. Maksud daripada perkataan beliau fama zalat ti'mati dzalika ti'mati ba'du adalah begitulah keadaanku makan. Selalu. Nah, ini kan membekas sekali, ya. Kalau seandainya kita memberikan teladan yang baik kepada siapa? Kepada anak-anak. Kemudian contoh yang lain, dan ini menarik, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Abul Hawra As-Sa'di rahimahullah. Abul Hawra As-Sa'di rahimahullah berkata kepada cucu Rasulullah SAW. Siapa cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Hasan. Kita ingin berbicara namanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Abul Hawra As-Sa'di bertanya kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajar ya, orang yang belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan orang yang pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini akan bertanya kepada orang yang pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abul Hawra As-Sa'di bertanya kepada Hasan, wahai Hasan, kalau bahasa kita ini ya, apa yang kamu ingat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kamu kan pernah bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan engkau cucu Rasul. Apa yang paling engkau ingat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Coba perhatikan. Apa yang diingat oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kata beliau, hamalani ala atiqihi fa akhadtu tamratan min tamri sadaqah. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggendongku di sini. Digendong di atas pundak. Ini sunnah Nabi nih, ya, digendong di sini nih. Ya, di atas pundak. Lalu karena aku digendong kan di atas, aku pun mengambil kurma, satu biji kurma, tetapi satu biji kurma ini adalah kurma sodakoh. Kurma sodakoh artinya kurma zakat. Kurma apa? Zakat. Fa adkhaltuha fi fami. Lalu aku pun masukkan kurma tersebut ke dalam mulutku. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, alqiha, wahai Hasan, keluarkan dari mulutmu. Amma sya'arta anna la tahillu lana sadaqah. Apakah engkau enggak merasa bahwasanya kita keluarga Nabi Muhammad SAW tidak halal untuk makan harta sedekah? Contoh mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW itu akan diingat oleh seorang anak. Ya, ucapan-ucapan yang ada di rumah kita
Misalkan kita berbicara dengan istri, itu akan direkam oleh anak-anak kita. Ya, para ikhwah sekalian. Begitu pula anak-anak kita akan merekam ketika dia bergaul dengan orang lain di luar rumah. Maka tugas kita kalau sudah sampai rumah, ini kok ada sesuatu yang baru yang dia bawa ini. Ya, misalkan bilang, "Buset loh." Wah, ini sesuatu yang baru ini. Ya, harus diperbaiki nih. Nah, ya. Makanya kita juga berbicara kepada istri kita sesuatu yang bagus-bagus. Jangan sampai perkataan yang buruk-buruk. Misalkan setelah makan, "Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana min ghairi haulin minni wala quwwah." Mau keluar rumah, bismillah, tawakal. Dia akan ngikutin, yakin, coba antum. Dia akan ngikutin. Bismillah, tawakal, dia akan ngikutin. Kenapa? Karena kita secara tidak langsung sudah menguras otak dia untuk mengikuti. Karena anak-anak memang seperti itu. Itulah teladan yang baik. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sekali ketika orang tuanya kebiasaan di rumah mengeluarkan binatang-binatang buas. Ya, dasar anak singa loh. Nanti dia ngomong sama temannya, "Ente itu anak singa," kata bapak saya. Ya, kenapa? Karena dia dapatkan di rumah. Ini para ikhwan sekalian, hati-hati, ya. Kemudian permasalahan teladan yang baik juga akhlak yang baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kata Umar bin Khattab sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau mengatakan, Umar bin Khattab berkata, "Adibnaka fa innaka mas'ulun anhu." Wahai orang tua, ajari adab kepada anakmu, kamu yang bertanggung jawab atasnya. Madza adabtahu? Apa yang merupakan tanggung jawab orang tua? Apa yang sudah kamu ajarkan adab kepada anakmu? Wa madza 'allamtahu? Apa yang telah kamu ajarkan kepada anakmu? Wa huwa mas'ulun an birrika wa taw'iyatihi laka. Dan anakmu dia bertanggung jawab untuk berbakti kepadamu dan juga taat kepadamu. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh, jujur. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada seorang wanita yang lagi manggil anaknya. "Wahai anakku, kesini," kata seorang wanita tersebut. Melihat kata seorang wanita tersebut, "Kesini, saya ingin memberikan sesuatu kepadamu, wahai anakku." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunya ini, "Madza aradti an tu'tiyahu?" Wahai kamu ibu, apa yang ingin kamu berikan kepada anakmu kalau seandainya anakmu datang kepadamu? Ketika kamu panggil nanti anakmu datang, apa yang kamu ingin berikan kepadanya? Kemudian wanita ini mengatakan, "Aradtu an u'tiyahu tamran." Wahai Rasulullah, saya ingin berinya kurma. Kemudian kata Rasulullah SAW, perhatikan ini, "Lau lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kidbah." Kalau seandainya engkau wahai ibu tidak memberikan sesuatu, karena kamu sudah janji untuk memberikan sesuatu, memanggil anakmu ingin memberikan sesuatu, kalau kamu tidak memberikan sesuatu, maka ditulis atasmu satu dosa. Atasmu apa? Satu dosa. Makanya jangan heran kalau seandainya ada seorang anak sukanya dusta, bohong kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya suka ngebohongin dia. Ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kedua sekarang, waktu yang tepat untuk memberikan bimbingan. Waktu yang tepat untuk memberikan bimbingan. Kadang-kadang sebagian orang tua ingin seperti dia di sekolahan. Jadi anaknya duduk di atas kursi, di depannya meja. Catat, saya ingin kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kerjakan. Ingin seperti di sekolahan. Jangan. Ketika kita ingin memberikan bimbingan kepada anak kita, maka pilih waktu yang tepat. Misalkan saat anak itu dalam keadaan susah, butuh bimbingan dari kita, maka itu salah satu yang menarik sekali. Anak akan menerimanya tanpa dia sadari. Saat dalam keadaan lagi jalan-jalan, ya, lagi jalan-jalan, ngobrol, asik-asik, diberikan masukan.
Itu salah satu waktu yang tepat untuk memberikan bimbingan kepada anak saat makan, seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tadi. Ketika ada Ibnu Abi Salamah, beliau makan ya dengan cara yang tidak sesuai, maka ditegur oleh Rasulullah SAW, dan peneguran tersebut ya masih beliau ingat sampai beliau Rasulullah SAW meninggal, dan akhirnya hadisnya sampai kepada kita. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika anak itu sakit, seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebuah hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Anas bercerita, kana gulamun yahudiyun yakhdimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famarid. Ada seorang anak Yahudi, anak kecil Yahudi yang biasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana anak Yahudi membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika anak kecil tersebut sakit. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Karena sakit, Nabi pun menjenguk dia. Meskipun dia Yahudi, anaknya seorang Yahudi, Nabi menjenguk dia ketika dia sakit. Faqa'ada inda ra'sih. Lalu Nabi pun duduk di samping kepalanya. Kemudian Nabi berkata, "Aslim, wahai anak kecil, masuklah ke dalam agama Islam." Anak kecil mendengar hal seperti ini, nasihat seperti ini, bimbingan seperti ini, dalam keadaan beliau lagi sakit, dia melihat kepada bapaknya yang Yahudi. Bapaknya berkata, "Ati' Abul Qasim, wahai anakku, taati Abul Qasim," yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak itu pun masuk ke dalam agama Islam, dan akhirnya Nabi berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan bimbingan, nasihat yang sangat berarti, menyelamatkan dia dari neraka ke dalam surga. Nah, maka bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, kalau ingin memberikan nasihat kepada anak, maka cari waktu yang tepat. Jangan sampai anaknya lagi sibuk dengan sesuatu diberikan nasihat. Apalagi nih, perhatikan, jangan sampai anaknya sibuk dengan sesuatu ya, kemudian kita potong kesibukan dia masih mikirkan kesibukan dia tersebut, kita kasih nasihat, "Duduk kamu sini. Pak. Jangan begini ya, jangan begini." Enggak akan diterima oleh anaknya. Kenapa? Karena pikiran dia masih kepada pekerjaan dia tadi. Cari waktu yang tepat ya, para ikhwah sekalian, untuk memberikan nasihat. Nah, sekarang para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Pak Yanto minggu yang lalu. Bagaimana masalah memberikan bimbingan dengan memukul? Adakah ajaran Islam yang melarang seorang atau orang tua untuk memukul anaknya? Ya, maka jawabannya tidak ada. Bahkan ada anjuran Rasulullah SAW untuk memukul anaknya. Yang pertama hadisnya, bahwasanya memukul anak itu boleh, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika umur mereka berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin. Dan pukul anak-anak, pukullah anak-anak kalian ketika mereka berumur 10 tahun dan belum mengerjakan sholat. Tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syaratnya. Catat baik-baik syaratnya. Syarat yang pertama, memukul anak tidak boleh lebih daripada 10 kali pukulan. Ya, karena kalau seandainya lebih dari 10 kali pukulan itu namanya kelahi dengan preman. Beraninya sama anak kecil. Ya. Beraninya sama anak kecil. Ya, jelas anak balita nggak mungkin berani sama ente. Ya, puak, tempeleng, tendang, ya, kemudian tonjok, diem nangis dia, nggak berani memang. Ini para ikhwah sekalian, ya nggak berani. Makanya jangan lebih daripada 10. Dalilnya apa? Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang saya akan sebutkan ini adalah
lafaz Bukhari, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, la yajlid fawqa 10 jaldat illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh seseorang mencambuk, memukul lebih daripada 10 pukulan, kecuali itu adalah ponis dari ponis-ponis hukum-hukum Allah. Artinya kalau seandainya dia mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan dia dapatkan ponis itu, misalkan dia mencuri ataupun dia hukuman-hukuman lain yang dikenal dalam agama Islam, maka tidak boleh kurang lebih daripada 10. Ya, paham ya para ikhwah sekalian dalilnya? La yajlid fawqa 10 jaladatin illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh memukul lebih, menjilid ya, mencambuki lebih daripada 10 kali, kecuali itu merupakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh di wajah. Di mana? Di wajah. Dalilnya apa? Sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang lain. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza daraba ahadukum falyajtani bil wajh. Wala yaqbalu qabhallah wajhak wala yaqillu qabhallah wajhak." Artinya, kalau seandainya kalian ingin mukul, maka jauhilah wajah. Enggak boleh mukul wajah. Ya, ini para ikhwah sekalian, tidak boleh memukul wajah. Kemudian yang syarat yang ketiga, yaitu jangan sampai memukul di tempat-tempat yang sensitif, berbahaya, seperti di kemaluan, seperti di perut, di dada, ya, di kepala. Paham ya para ikhwah sekalian? Tidak boleh memukul di tempat-tempat yang berbahaya. Kemudian yang keberapa itu? Yang keempat sekarang. Tidak boleh memukul dalam keadaan marah. Ya, dalam keadaan apa? Marah. Kenapa? Karena kalau marah itu bukan ingin memberikan sanksi kepada anak yang tujuannya mendidik anak, akan tetapi dia ingin melampiaskan kemarahan dia kepada anaknya. Makanya jangan mukul dalam keadaan marah. Yang kelima dan terakhir, ini yang sering terjadi. Jangan mukul anak di bawah umur yang belum paham, atau dalam bahasa agamanya anak yang belum mumayyiz. Jangan memukul anak yang belum mumayyiz. Apa arti mumayyiz? Yang belum bisa membedakan antara panas, dingin, baik, buruk, ya, itu belum mumayyiz namanya. Kalau sudah bisa membedakan, itu namanya apa? Mumayyiz. Kenapa tidak boleh para ikhwah sekalian memukul anak yang belum mumayyiz? Karena tidak akan bermanfaat pukulannya, dan ini mujarab, tidak akan bermanfaat, malah tambah nangis dia, tambah nangis. Antum kalau marah ya kepada anak, jangan sampai lihat wajahnya yang lagi nangis, jangan, tambah kesel, ya, keluar, kabur, jangan lihat wajahnya, jangan juga ngomong, ente dasar nggak paham, jangan, ya, nanti semuanya lempar, jangan para ikhwah sekalian. Maka kabur aja dari anak itu, biarkan anaknya nangis, nanti dia sadar sendiri atau diam sendiri. Kalau seandainya antum mukul, tambah nangis dia, tambah kesel, akhirnya yang ada amarah, bukan ingin mendidik. Ini para ikhwah sekalian. Yang ketiga, bersikap adil dan sama terhadap sesama anak, dan ini permasalahan yang cukup penting. Ya, kalau kita ingin anak kita sama-sama berbakti kepada kita, bukan misalkan punya anak 5, kita ingin semua anak kita yang 5 itu ingin berbakti kepada kita, maka usahakan berbuat adil dalam pemberian kepada anak tersebut. Dan si permasalahan adil bukan berarti sama. Perhatikan baik-baik permasalahan ini. Adil bukan berarti sama selalu, enggak. Karena kadang-kadang kebutuhan seorang anak perempuan beda dengan kebutuhan seorang anak laki-laki. Banyak mana?
Anak laki-laki atau anak perempuan? Perempuan. Beda. Tetapi pada satu pemberian harus adil. Maksudnya, kalau si anak laki-laki dapat sesuatu dari kita, si anak perempuan pun harus mendapatkan sesuatu dari kita. Jangan sampai ya kita hanya memberikan kepada satu anak atau beberapa anak yang lain tidak diberikan sesuatu apapun. Maka ini akan berbahaya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Imam At-Tabarani dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'dilu baina auladikum fin nahl kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi." Wahai orang tua, berlaku adillah kepada anak-anak kalian di dalam pemberian hadiah, sebagaimana kalian wahai orang tua menginginkan ya agar mereka berbuat adil di dalam berbakti kepada engkau wahai orang tua. Jadi kalau seandainya kita ingin seluruh anak kita berbakti kepada kita, maka berbuat adillah ketika kita mengurus mereka. Jangan sampai yang satu ya diberikan, yang satu tidak diberikan hadiah. Sama, berikan hadiah atau berikan pujian. Kadang-kadang seperti ini Pak terjadi. Misalkan ini kakak nomor pertama ini cukup berprestasi hidupnya, sekolah nggak lulus, bahkan kadang-kadang ranking pertama dari mulai SD, SMP, SMA, kemudian setelah itu kuliah selesai sukses, tidak terlambat, tidak MA, mahasiswa abadi, S1 ya 12 tahun, subhanallah, SD aja nggak sampai seperti itu ya, mahasiswa abadi. Nah, kuliahnya bagus, kemudian langsung dapat pekerjaan lumayan, dapat gaji lumayan, bisa bantu orang tua. Orang tua mulai bilang kepada adik-adiknya, kalian itu nggak ada apa-apanya dibanding kakak kalian. Wah, ini turun mental, down mentalnya adik-adiknya. Ingin berprestasi adik-adiknya, wah, saya kalah dengan kakak saya. Udah, nggak akan berprestasi. Nah, ini sama, tidak adil dalam memberikan sebuah pujian. Jangan seperti itu para ikhwah sekalian. Kadang-kadang pun adik-adiknya benar-benar sudah berbuat sesuatu yang wah menurut adiknya, tapi menurut orang tua, kalian tuh nggak ada apa-apanya dengan kakakmu. Nggak boleh para ikhwah sekalian. Akan menurunkan mental adik-adik tersebut dan anak-anak itu. Ya, nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan padahal orang yang adil maka pahalanya besar. Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallah 'ala manabir min nur an yaminir rahman 'azza wa jalla wa qilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah nanti akan mendapatkan mimbar dari cahaya. Ini mimbar dari meja ini, kayu. Ini mimbar dari cahaya, ya. Di sisi kanannya Allah yang Maha Penyayang, Azza wa Jalla, dan kedua tangan Allah itu kanan. Siapa mereka? Orang-orang yang adil. Perhatikan sifat orang-orang yang adil, kata Allah. Orang-orang yang adil di dalam hukum mereka, di dalam keputusan mereka, dan di dalam keluarga mereka, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Maka hati-hati jadi orang tua. Kalau ingin mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa ini, terutama bagi yang banyak mempunyai anak, harus adil di dalam pemberian kepada anak-anaknya. Sekali lagi, adil tersebut bukan berarti semuanya harus sama, akan tetapi dilihat sesuai dengan maslahatnya masing-masing. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kiat Nabi Muhammad SAW untuk mendidik anak, memenuhi hak anak. Kalau memang itu hak anak, jangan diambil. Kalau memang haknya untuk bermain, jangan dilarang untuk bermain. Karena dunia anak beda dengan dunia kita. Ya, dunia anak ini juga perhatian. Antum ketika berhadapan dengan seorang anak ingin memberikan bimbingan, jangan sama dengan ketika berhadapan dengan seorang orang dewasa. Beda. Dunia anak berbicara ketika kita berbicara dengan anak-anak, beda ketika kita berbicara dengan orang dewasa. Itu harus kita kenal. Makanya kalau hak anak dia waktunya bermain, maka silakan bermain, asalkan tidak berbahaya. Berikan haknya, jangan sampai dipotong haknya. Contoh, misalkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang pertama kali mencontohkan akan hal ini. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Sahal ibn Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Jadi yang punya kisah ini Sahal bin Sa'ad. Perhatikan baik-baik. Sahal bin Sa'ad bercerita, Utiyan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam biqadahin fashariba minhu wa an yaminihi gulamun asgharul qaum. Artinya, Nabi pernah duduk bersama para sahabatnya, kemudian beliau diberikan satu bejana, kalau kita satu kendi yang isinya susu. Yang isinya apa? Susu. Kemudian Nabi pun minum. Dan di samping kanan Rasulullah SAW, gulamun asgharul qaum. Ada seorang anak yang sangat muda, ya, bahkan dikategorikan kecil, paling kecil di antara yang hadir. Tetapi beliau, anak ini di mana? Di kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal asyakhu an yasari, sedangkan orang-orang tua dari para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib di samping kiri. Yang samping kanan anak kecil tadi. Ketika dikasihkan, Nabi pun minum. Kemudian kalau seandainya, perhatikan, sekarang yang mempunyai hak samping kiri apa samping kanan? Kanan. Karena kanan duluan kan? Ya, Nabi Muhammad SAW sangat menyukai bagian yang kanan dulu. Nah, tapi di samping kanan ini paling kecil orangnya. Samping kiri pembesar sahabat nih. Makanya beliau bertanya kepada anak tersebut, "Ya gulam," kata Rasulullah SAW bertanya kepada anak kecil, "Ya gulam, ata'dzan li an u'tiyahul asyakh?" Wahai gulam, wahai anak kecil, apakah engkau memberikan izin kepadaku untuk memberikan minuman ini kepada orang-orang yang besar-besar ini? Kemudian apa yang dijawab oleh anak kecil ini? Perhatikan. Ma kuntu liuthira bifadli minka ahadan ya Rasulullah. Aku tidak akan pernah mau untuk mendahulukan orang lain dari bekasmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini permasalahannya bekas siapa? Rasul yang minum, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak mau memberikan haknya kepada orang lain. Artinya hak saya itu Rasul. Apalagi itu bekas engkau. Ya, perkataan gampangnya seperti itu. Saya tidak akan pernah memberikan bekas engkau yang itu merupakan hak saya kepada orang lain. Lalu Nabi pun ngasih kepada anak kecil tersebut. Haknya dikasihkan. Ya, ini contoh kalau seandainya hak anak tersebut mendapatkan hadiah. Misalkan anak tersebut terutama kebutuhan primer, ya, hak anak tersebut dibelikan baju, bajunya sudah kecil-kecil, robek lagi, ya, atau bajunya kecil karena kelihatan kemudian kelihatan pusarnya karena jarang dibelikan baju, ya belikan baju. Hak anak para ikhwah sekalian. Misalkan bapak-bapak yang sekarang kerja di sini meninggalkan anak istrinya di Indonesia, hak anak ketika kita pulang ke Indonesia cuti, hak anak untuk mendapatkan waktunya. Jangan bapaknya pulang sudah setahun nggak pulang, ya pulang-pulang nyari sesuatu yang macam-macam, nggak pernah diurus anaknya. Atau misalkan hak anak untuk bermain, misalkan hari Kamis, Jumat hak anak untuk bermain, ya. Dan bapaknya juga di hari-hari lain sudah membaca Al-Quran, maka pada waktu itu Kamis dan Jumat khususkan untuk memenuhi hak anak. Sampai-sampai kadang-kadang anak bilang, baca aja Quran tuh, baca aja Quran. Ya, nggak pernah dikasih anak haknya. Ini nggak benar para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paham ya para ikhwah sekalian? Taib. Kemudian cerita menarik yang lain, yaitu contoh memberikan hak anak. Jadi jangan meremehkan seorang hak anak ya. Suatu ketika ada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau mengetuk pintu rumahnya Umar bin Khattab. Ketuk pintu sekali, nggak dijawab. Padahal Umar bin Khattab ada di dalam, tapi mungkin ada sesuatu yang lain sehingga beliau nggak jawab. Kedua kali nggak dijawab. Ketiga kali tidak dijawab. Abu Musa al-Asy'ari merasa tidak ada tanggapan dari dalam rumah sebagai tamu, ya pulang, karena yang namanya minta izin itu cuma berapa kali?
3 kali habis itu pulang. Sama kalau nelfon, miss call 1 nggak diangkat, 2 nggak diangkat, 3 nggak, sudah selesai. Ya, jangan ganggu orang. Kalau seandainya nggak mau ditelepon, sesudah 3 kali jangan ditambah. Ya. Nah, pulang Abu Musa al-Asy'ari. Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menemui Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa engkau pulang tidak menungguku keluar, wahai Abu Musa al-Asy'ari? Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, begitulah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian meminta izin 3 kali dan tidak diizinkan untuk masuk, maka pulang. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aqim alaihil bayyinah wa illa auja'tuka." Umar yang tegas orangnya. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, cari temanmu yang juga mendengar hadis ini. Cari temanmu yang juga mendengar hadis ini. Kalau seandainya tidak, saya akan pukul kamu. Artinya ini hadis benar dari Rasul tidak, gitu loh. Kemudian Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu bercerita, la yaqumu ma'ahu illa asgharul qaum. Tidak ada yang bangun dari para sahabat, ya, kecuali anak kecil 1. Kecuali apa? Anak kecil 1. Kemudian kata Abu Musa, kata Abu Sa'id, Abu Sa'id ya, bukan Abu Musa. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Qultu ana asgharul qaum." Ya. Aku yang mendengar itu, dan aku pada waktu itu adalah orang yang paling yang paling kecil. Jadi anaknya bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kejadiannya adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian kata Umar bin Khattab, melihat ada temannya sudah meskipun kecil, ini memenuhi hak anak meskipun kecil, idhabi. Sudah, kamu hadis kamu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW, wahai Abu Musa al-Asy'ari, diterima. Kenapa? Karena ada yang menguatkan, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Yang mana Abu Sa'id Al-Khudri pada waktu itu orangnya masih kecil. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendoakan anak. Mendoakan anak. Mendoakan anak adalah merupakan peran yang paling penting dalam mendidik anak, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya anak itu sesudah dia dilahirkan, tidak, tetapi sebelum dilahirkan, bahkan sebelum berbuat. Sebelum bikin anak itu harus berdoa, ya. Jangan sudah proses lupa, Ustaz. Ya, sebelum melakukan hubungan antara pasutri, suami istri, maka harus berdoa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." Kalau seandainya ada seorang di antara kalian ingin menggauli siapa? Istrinya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang dirizkikan kepada kami. Artinya jauhkanlah anak-anak kami dari syaitan. Ya, kemudian Rasul SAW bersabda, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Kalau seandainya ditakdirkan dalam hubungan tersebut dia mendapatkan anak, maka satu orang setan pun tidak akan bisa membahayakan anaknya selamanya. Makanya perlu dipertanyakan nih, ini kadang-kadang anak itu panas, kadang-kadang suka sakit, itu mungkin ketika prosesnya nggak berdoa orang tuanya. Ya, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ketika hamil, sudah melakukan hubungan badan, hamil, itu juga perlu doa, sebagaimana yang dikerjakan oleh ibunya Maryam. Ibunya Maryam, apa beliau berdoa? Sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 36. Kata ibu Maryam,
Rabbi inni wada'tuha untha wa Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha wa dzurriyyabika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ini sesudah lahir ya. Jadi ketika hamil ya, kemudian lahir. Maka itu perlu didoakan juga. Ketika ibunya Maryam melahirkan Maryam, beliau berkata, "Ya Allah, aku telah melahirkan anak perempuan, bukan anak laki-laki." Karena orang-orang Bani Israel kan mengira itu anak laki-laki. Ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada. Dan Engkau ya Allah lebih mengetahui apa yang telah aku lahirkan. Dan laki-laki tidak seperti perempuan. Dan aku menamai anakku ini yang perempuan ini namanya Maryam. Dan aku melindungkan Maryam ini kepada Engkau dan juga keturunan Maryam ini kepada Engkau. Yang akhirnya lahir dari Maryam siapa? Nabi Isa. Ini berkat doa siapa? Neneknya Nabi Isa, ibunya Maryam alaihissalam. Nah, ini para ikhwan yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sering terkena penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit dari mata, karena mata itu hasad, terlalu ta'ajub dengan anak ini, akhirnya anak tersebut ya entah itu panas, entah itu kulitnya merah-merah, entah itu dia batuk. Karena kenapa? Karena yang melihat dia tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu anak kita diberikan sebuah pagar untuk tidak terkena ain. Pagarnya apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW doanya, Allahumma inni u'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam sering membaca doa ini untuk melindungi siapa? Ismail dan Ishak, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan sekalian berdoa. Kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, banyak sekali doa-doa untuk keturunan, untuk anak-anak dalam Al-Qur'an. Catat baik-baik, mudah-mudahan antum bisa menghafalnya nanti. Surat Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Surat Al-Furqan ayat 74. Nanti lihat sendiri artinya apa. Kemudian surat Ali Imran ayat 38. Ini sekarang contoh-contoh doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an untuk anak, karena sering saya ditanya ini, doa untuk anak apa Ustaz? Coba lihat ini, ya. Surat Ali Imran ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya, ya Allah, berikanlah aku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Ini juga bisa dibaca ketika istrinya sudah hamil, mengandung, ya, ingin melahirkan anak, baca ini. Suami, istrinya baca banyak-banyak agar mendapatkan dzurriyyah thayyibah. Baik. Sebentar, saya akan bacakan yang lain. Surat Shafat ayat 100. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Ya, ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Kemudian surat Ibrahim ayat 37. Ya, surat Ibrahim ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim ketika beliau meninggalkan siapa? Ummu Ismail, Sarah dan Ismail di Mekah, yang mana pada waktu itu tidak ada seorang pun dan tidak ada satu pohon pun, tidak ada makanan, beliau tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau meninggalkan, beliau berdoa sendirian tanpa diketahui anak dan istrinya. Beliau berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun." Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada zara', tidak ada tanaman, di sekitar rumahmu yang suci.
Ya Allah, jadikanlah mereka untuk mendirikan sholat. Coba, ini doanya seorang suami, seorang bapak untuk anak-anaknya dan untuk istrinya. Doa seorang suami untuk istrinya dan doa seorang bapak untuk anaknya. Rabbana liyuqimus shalah. Pernahkah kita mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang mendirikan sholat? Ini penting pada ikhwah sekalian. Ini dalam surat Ibrahim ayat 37. Yang lain juga yaitu surat Ibrahim ayat 40. Surat Ibrahim ayat 40. Doanya hampir sama, yaitu Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku mendirikan sholat dan juga keturunanku. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini doa-doa bagi orang tua ya. Ayat surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, lihat nanti artinya surat Al-Ahqaf ayat 15. Perhatian, peringatan keras bagi orang tua, jangan mendoakan yang buruk untuk anak. Karena kadang-kadang doa yang buruk yang tanpa kita sadari ternyata waktu itu waktu yang mustajab Allah kabulkan. Maka keburukan tersebut selamanya ada pada anak kita. Misalkan kita lagi marah kepada anak kita, dasar ya, kurang akal, bodoh, selama hidupnya bodoh. Ya. Karena saking marahnya dia mendoakan yang buruk untuk anak-anaknya. Ya, dan perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, jangan sampai mulut kita hati-hati untuk anak-anak kita ya. Kasihan anak-anak kita. Kita mungkin sebentar lagi out dari dunia, meninggal. Ya, anak-anak kita yang merasakan buruknya doa kita. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'ata nailin fiha ata'un fayastajibu lakum." Jangan kalian mendoakan buruk untuk diri kalian, untuk anak kalian, untuk pembantu kalian, dan jangan mendoakan buruk untuk harta kalian. Ini harta kayaknya nggak berkah-berkah nih. Ya, dapat gajian besoknya ngutang. Ya. Ada yang langsung tertunduk malu, tersipu malu. Sepertinya saya yang paling pertama itu. Ya, dapat gajian seminggu setelahnya langsung ngutang. Subhanallah. Tapi para ikhwan sekalian, wala tad'u ala amwalikum, enggak boleh berdoa buruk untuk harta kita. La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'ata nailin fiha ata. Tidaklah seseorang berdoa seperti itu kemudian sesuai dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sebuah permintaan, maka akhirnya Allah mengabulkan bagi kalian. Kan bahaya. Ya, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa untuk siapa? Abdullah bin Abbas sebagaimana riwayat Imam Ahmad. Beliau berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarkan dia tafsir-tafsir ayat Al-Qur'an. Akhirnya jadi ahli tafsir, bahkan disebut oleh para ulama habrul ummah. Habrul ummah itu artinya apa? Ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat. Padahal di masa Rasul beliau anak kecil. Karena akibat doa siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka doakan anak-anak kita. Contoh juga Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika umur 10 tahun diberikan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini anak saya ya, umurnya 10 tahun, biarkan dia membantu engkau di rumah engkau. Ini ibu ini cerdas. Kenapa? Karena membantu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mendapatkan apa? Ya, kemudian Ummu Sulaim berkata, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha lahu. Doakan dia. Ibu yang cerdas ini, doakan dia wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah rizkinya dan anaknya,
dan berkahilah apa yang engkau telah berikan kepada dia, yaitu kepada Anas bin Malik. Dan ternyata Anas bin Malik saudagar kaya, anaknya sangat banyak. Berkat doa siapa? Rasul. Jangan remehkan masalah doa, ya para ikhwah sekalian. Taib. Kemudian cukup selesai. Ya, belum habis juga ini. Panjang permasalahannya, ya. Selesai, mungkin kapan-kapan nanti kita akan bahas lagi permasalahan ini. Mudah-mudahan kalau seandainya disetujui mungkin minggu depan kita sambung, yaitu membelikan anak. Saya akan berbicara tentang anak, mainan-mainan anak-anak, membelikan mainan anak seperti misalkan patung-patungan atau misalkan buku-buku yang bergambar, bolehkah, ya? Mainan anak-anak yang diperbolehkan dalam agama Islam itu bagaimana? Gimana minggu depan kita lanjutkan? Taib. Ya, kita lanjutkan insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.